Halo semuanya, selamat datang di paparan sejarah kita kali ini. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung lompat ke materi hari ini. Kita bakal jalan-jalan mundur nih 100 tahun ke masa lalu, tepatnya ke Yogyakarta di tahun 1925. Ini bukan sekedar nostalgia biasa loh, kita bakal bedah bareng-bareng gimana kota ini bertransformasi. Dari yang dulunya dipenuhi reruntuhan industri raksasa, sampai jadi jangkar budaya yang seperti yang kita tahu nggak pernah pudar. Jadi siap-siap ya buat ngelihat sejarah kota ini dari kacamata yang benar-benar baru. Coba bayangin deh, pernah kepikiran nggak kalau Yogyakarta itu dulunya punya julukan negeri gula? Ya, negeri gula. Kalau Anda sama kayak kebanyakan orang, pas dengar kata Yogyakarta, pasti yang langsung kebayang itu candi-candi megah, keraton yang sakral, atau jalanan estetik yang penuh kesenian kan? Nah, fakta sejarah yang bakal kita kupas hari ini dijamin bakal ngubah total persepsi modern Anda. 100 tahun yang lalu, wajah kota ini benar-benar didominasi sama deru mesin raksasa dan asap cerobong industri yang ngepul di mana-mana. Bagian pertama, jejak pelayanan dan keragaman. Nah, ngomongin soal jejak sejarah, ada satu konsep lokal yang menarik banget nih, namanya Pitulungan. Sekitar tahun 1899 sampai 1900, di atas tanah yang dihibahkan langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, seorang tokoh bernama J.G. Schreiner ngebangun Zending Ziekenhaus Petronella. Awalnya ini tuh murni misi kesehatan Kristen. Tapi, tahu nggak, layanan ini justru diterima dengan sangat antusias sama masyarakat pribumi. Mereka nyebutnya Rumah Sakit Pitulungan, sebuah terjemahan budaya yang cantik banget yang secara harfiah berarti pertolongan. Kenapa disebut gitu? Karena mereka ngasih layanan gratis lewat mobil klinik yang belusukan langsung nyamperin masyarakat sampai ke pelosok-pelosok desa. Semua orang, mau tua, muda, laki-laki, perempuan, kumpul antri buat dapat fasilitas ini. Dan asal tahu aja, bangunan cikal bakal Rumah Sakit Bethesda ini jadi bukti nyata gimana pelayanan lintas batas udah mulai mengakar kuat sejak masa itu. Cerita tadi benar-benar ngasih gambaran brilian soal keberagaman di masa lalu ya. Ada lagi nih contohnya. Hollands Chinese School atau HCS yang dibangun tahun 1912 di Kampung Gandekan. Sekolah ini didirikan khusus buat anak-anak keturunan Tionghoa yang waktu itu nggak dapat tempat di sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial. Tapi ini bagian yang paling bikin merinding. Kalau Anda pergi ke lokasi itu sekarang, Anda bakal berdiri persis di depan SMP Negeri 3 Yogyakarta. Gila kan? Gimana jejak sejarah keberagaman pendidikan dari tahun 1925 ini nyatanya masih hidup dan bertransformasi jadi ruang kelas yang anak-anak kita pakai sampai hari ini. Lanjut ke bagian kedua, runtuhnya kejayaan negeri gula. Oke, ini tuh benar-benar eranya ledakan ekspansi industri yang super cepat. Di tahun 1861 berdiri pabrik gula Bantul, terus nggak lama disusul Gondang Lipuro di 1862, Padokan di 1864, dan Barongan di 1867. Tolong diingat ya, pabrik gula zaman kolonial itu beda banget sama yang mungkin kita bayangin sekarang. Mereka bukan cuma sekedar satu gedung produksi, sama sekali bukan. Mereka itu ibaratnya kota mandiri yang raksasa. Di dalamnya udah lengkap ada perumahan mewah buat kepala pabrik, permukiman buruh, klinik, saluran irigasi, sekolah, bahkan sampai lahan pemakaman sendiri. Skala industrialisasinya benar-benar luar biasa masif. 19, yap, angka ini bukan sembarang angka. 19 ini adalah rekor jumlah puncak pabrik gula raksasa yang pernah beroperasi barengan di wilayah Yogyakarta pada era kolonial. Bayangin aja deh, betapa riuh dan sibuknya kota ini dengan aktivitas dari 19 kompleks industri segede itu. Tapi sayangnya, masa keemasan itu umurnya nggak panjang. Badai krisis ekonomi global di tahun 1929 datang menghantam dan bisa dibilang ngeluluh lantakan industri lokal ini. Dari 19 raksasa tadi, coba tebak berapa yang selamat? Cuma 6. Ya, cuma 6 pabrik yang berhasil bertahan, yaitu Tanjung Tirto, Cebongan, Medari, Gondang Lipuro, Padokan, dan Gesikan. Terus sisanya kemana? Kebanyakan kehabisan modal, dibiarin kosong lompong gitu aja, hancur jadi reruntuhan terbengkalai, atau terpaksa beralih fungsi drastis jadi sekedar tempat penggilingan beras. Jadi pertanyaannya sekarang, di mana sisa-sisa reruntuhan raksasa itu? Percaya nggak percaya, mayoritas bangunan itu sekarang udah rata sama tanah atau ganti rupa, dan seringnya kita malah nggak nyadar. Gini,
Buat pelajar yang sekarang sekolah di SMA Negeri 2 Bantul, sadar atau enggak mereka itu secara harfiah lagi jalan di atas tanah bekas pabrik gula Bantul. Buat para turis yang asik jalan-jalan ke Museum Dirgantara, mereka sebenarnya lagi menapakkan kaki di area eks pabrik gula Wonocatur. Dan dari 19 pabrik awal tadi, cuma Padokan satu-satunya yang masih hidup sebagai pabrik gula sampai detik ini. Itu pun bisa selamat karena adanya intervensi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang kemudian ngubah namanya jadi Madukismo di tahun 1955. Bagian ketiga, tradisi keraton yang ababi. Sementara bangunan industri raksasa tadi pada runtuh, ada hal lain yang justru tetap hidup tegak. Coba kita tengok prosesi Grebeg Syawal, tradisi syukuran penutup bulan suci Ramadan yang terus eksis dari dulu sampai sekarang. Rangkaiannya dimulai dengan gunungan, yaitu representasi hasil bumi yang disusun menjulang tinggi dan diangkat sama sekitar 10 abdi dalam. Terus, mereka ini dikawal ketat sama pasukan Brigada. Nah, fakta menariknya nih, Brigada ini dulunya adalah pasukan tempur militer keraton loh buat jaga kedaulatan. Tapi seiring berjalannya waktu, peran mereka bertransformasi secara natural jadi pengawal dan pelindung kebudayaan. Gunungan ini kemudian diarak panjang dari alun-alun utara menuju Masjid Gede Kauman, Pakwa Alam, dan Kepatihan. Sampai di sana, gunungan ini didoakan dan langsung diperebutkan. Ya, benar-benar diperebutkan dengan sangat antusias oleh masyarakat. Ini tuh bukti visual yang paling nyata kalau akar budaya keraton tertanam jauh lebih kuat dari fondasi pabrik manapun. Masuk ke bagian keempat, mahakarya spiritual di Nusantara. Mari kita bahas mahakarya spiritual pertama kita, Borobudur. Pasti udah nggak asing dong? Tapi ingat, ini bukan sekedar monumen batu biasa. Ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Di dalamnya tersimpan koleksi relief Buddha yang paling lengkap dan paling banyak yang pernah ada di muka bumi. Dan kalau kita lihat dari kacamata sejarah literatur modern, nama Borobudur ini pertama kali didokumentasikan dan diperkenalkan ke dunia luar oleh Sir Thomas Stamford Raffles lewat bukunya yang sangat ikonik, The History of Java. Monumen ini benar-benar berdiri kokoh sebagai jangkar keheningan meskipun peradaban di sekelilingnya terus berubah. Di ujung lain dari spektrum spiritualitas ini, kita punya Candi Prambanan. Kalau tadi Buddha, nah yang ini adalah candi bercorak Hindu terbesar di Nusantara. Sebuah monumen epik yang dibangun khusus buat menghormati Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam ajaran Hindu, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Kalau mau nyari puncak kemegahan candi ini, Anda harus melangkah masuk ke ruang utamanya. Di sana bersemayam arca Siwa Mahadewa yang luar biasa mengesankan, menjulang tinggi sampai 3 meter. Benar-benar sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dan bagian kelima, makna kehidupan dalam kesenian. Jauh sebelum era bioskop atau televisi merajai kehidupan kita, industri hiburan waktu itu dikuasai sama 2 bentuk kesenian yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, kita punya wayang orang. Jangan ngebayangin ini kayak pertunjukan formal yang kaku ya. Di tahun 1920-an, ini tuh ibaratnya budaya pop yang super dinamis. Pertunjukan ini ngegabungin gerak fisik, musik gamelan, koreografi, dan kostum yang estetik banget. Mereka mendramatisasi epos epik Ramayana dan Mahabharata langsung pakai aktor manusia beneran. Nah, di sisi lain yang sangat berlawanan ada wayang kulit. Ini vibe-nya beda jauh. Wayang kulit itu sifatnya jauh lebih kontemplatif dan minimalis. Bukan yang ngandelin wujud atau aksi fisik, kesenian ini justru ngajak penonton buat mainin imajinasi mereka cuma lewat bayangan yang diproyeksikan ke kelir atau layar putih. Coba tutup mata sebentar dan bayangin suasananya. Yogyakarta 1 abad yang lalu. Belum ada tuh yang namanya lampu jalan, jadi malam itu benar-benar gelap gulita. Satu-satunya sumber cahaya yang mecahin kegelapan malam cuma kedipan api dari lampu belencong minyak, yang apinya gerak-gerak ditiup angin. Nah, di sekeliling cahaya temaram itulah masyarakat kumpul bareng, rukun, dan duduk tenang berjam-jam. Dari malam sampai fajar menyingsing. Ngapain? Cuma buat dengerin wejangan dan kebijaksanaan dari sang dalang. Benar-benar sebuah pengalaman yang sangat imersif dan intim banget. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di akhir paparan kita. Ada satu pemikiran yang pengen saya titipin buat Anda renungkan. Hari ini kita udah sama-sama ngelihat ya, gimana imperium pabrik gula yang segede raksasa aja bisa runtuh balik jadi tanah. Gimana sekolah berubah wujud. Dan gimana wujud fisik sebuah kota bisa bertransformasi total. Tapi lewat tradisi, lewat candi, dan lewat wayang, kita ngelihat ada satu benang merah yang utuh. Jadi pertanyaannya, ketika teknologi dan wujud fisik kota terus-menerus berubah, menua dan runtuh, apakah pencarian esensial manusia akan makna hidup, kebijaksanaan, rasa syukur, dan harapan akan selalu tetap sama? Saya harap pembahasan hari ini bisa mancing rasa ingin tahu Anda buat terus ngulik sejarah di balik tempat-tempat yang mungkin tiap hari Anda lewati. Terima kasih banget udah nemenin saya belajar hari ini, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.